Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Prestory. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bekerja Sama dengan Iblis. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Terkadang ada manusia yang seperti kehabisan akal, sampai harus menempuh jalan pintas penuh darah dan dosa. Bekerja sama dengan sesuatu yang seharusnya tidak menjadi tumbuhan harap. Malam ini teman kita akan berbagai pengalaman seramnya. Aku adalah Refti, umurku 27 tahun. Aku akan bercerita tentang peristiwa seram yang aku alami 7 tahun yang lalu. Ketika itu umurku masih 20 tahun. Waktu itu di tahun 2013, ketika itu aku tinggal di Malang, tepatnya di rumah Tante Mai. Tante Mai ini adalah adik bapakku yang nomor 4 dari 7 bersaudara. Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya mempunyai usaha di kota apel itu. Suami Tante Mai, Om Roy, lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi praktis hanya ada aku, Tante Mai, Rifka, anak laki-laki Tante Mai, dan 3 orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya. Ya, hanya kami berenam yang tinggal di rumah besar nan mewah ini. Rumah mewah dan besar. Benar, Tante Mai dan keluarga menempati rumah yang menurutku sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai memiliki 8 kamar besar. Perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari tidak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya aku yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontong di Jogja jadi seperti tinggal di istana raja. Lalu kenapa aku bisa tinggal di rumah tersebut? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Tante Mai? Begini ceritanya. Setelah lulus SMA di Jogja, aku sempat menganggur hampir selama 1 tahun. Kenapa tidak kuliah? Bapakku belum cukup punya uang untuk membiayainya. Aku bisa mengerti tentang hal itu. Ya sudah, tinggal di Malang saja. Biar tante dan om yang membiayai kuliah kamu. Hitung-hitung sambil menemani tante di rumah, supaya jadi agak ramai kan kalau ada kamu. Begitulah ucapan Tante Mai ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau aku menganggur setelah lulus sekolah. Aku sungguh senang mendengarnya. Kebaikan Tante Mai bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginanku untuk kuliah. Singkat cerita, bapak dan ibu setuju untuk aku berangkat ke Malang dan tinggal di rumah Tante Mai. Hingga akhirnya sekitar awal tahun 2013 aku memulai hidup di kota Malang. Kota besar yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku akan bercerita sedikit tentang keluarga Tante Mai. Yang aku ingat, Tante Mai dan Om Roy menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, Mala dan Rifka. Mala adalah anak pertama perempuan. Lalu kenapa di awal cerita tadi aku hanya menyebutkan Rifka? Karena Mala sudah meninggal di tahun 2008.
meninggal tragis karena kecelakaan motor. Jadi anak mereka hanya tinggal Rifka seorang. Aku tahu cerita ini dari bapak dan ibuku. Tante Mai dan Om Roy ini sebelum Malah meninggal hidupnya sangat pas-pasan. Tinggal di Malang, berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum memiliki rumah sendiri. Seringkali aku mendengar kalau mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya untuk sekedar menyambung hidup. Begitulah hidup mereka sangat pas-pasan. Bapakku sudah beberapa kali menyarankan agar mereka tinggal dan memulai hidup lagi di Jogja saja daripada sengsara di Malang. Tapi mereka tidak mau, tetap bersikukuh ingin hidup di Malang. Sampai akhirnya kabar duka pun datang. Mereka mengabarkan kalau Malah meninggal kecelakaan. Keluarga besar kami sangat sedih dan kehilangan. Malah anak yang pintar dan menyenangkan, akrab dengan keluarga. Kami semua saat itu cukup terguncang. Tetapi sepeninggalan Malah, aku dengar kalau Tante Mai dan Om Roy hidupnya secara perlahan mulai membaik. Kata bapak, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan mereka bisa melunasi hutang-hutang dari keluarga maupun orang lain. Yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang, mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga lainnya. Sampai akhirnya pada tahun 2010 mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang aku ceritakan di awal. Masih rumah tidak terlalu besar, tapi kata bapak sudah termasuk rumah yang mahal. Syukurlah kami sekeluarga besar ikut senang dengan keberhasilan Tante Mai dan Om Roy dalam hal ekonomi keluarga. Bapakku adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Mereka semua lahir dan besar di Jogja termasuk Tante Mai. Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu, Om Seno, terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja. Sejak itu pun Om Seno menganggur. Ya sudah Seno, ikut aku ke Malang saja. Bantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Roy, daripada kamu nganggur di Jogja. Begitulah kata Tante Mai setelah mengetahui kalau Om Seno sudah tidak bekerja lagi. Begitu pula akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di Malang, membantu usaha yang dijalani oleh Om Roy. Aku yang cukup dekat dengan Om Seno sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota. Umur yang tidak terpaut jauh membuat kami layaknya teman dan sahabat. Beliau adalah tempatku bercerita. Tetapi sekitar 6 bulan kemudian kabar duka kembali datang. Om Seno berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja. Terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Roy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Kehilangan om tersayangan secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat bercerita, kehilangan tempat berkeluh kesah. Lagi-lagi kami sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu sekitar 1 tahun sepeninggalan Om Seno, aku mendengar kabar kalau Tante Mai dan Om Roy sudah pindah ke rumah baru. Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten. Tentu saja kami semua senang mendengar kalau ada anggota keluarga besar yang sudah sangat sukses keuangan kaya raya. Yaitu tadi sampai akhirnya setelah lulus sekolah aku ditawari untuk tinggal di rumah Tante Mai. Ditambah akan dibayari kuliah, aku pun kemudian tinggal di Malang. Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya. Isinya perlengkapan kerja Om Roy. Nanti dia marah.
kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Tante Mai pada suatu waktu pada hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya aku sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten, dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah sangat besar ini. Kamar yang dimaksud oleh Tante Mai tadi yang tidak boleh aku masuki adalah kamar yang ada di lantai atas. Letaknya di depan sebelah kanan dari kamar yang akan aku tempati nanti. Pintu kamar itu tertutup rapat dan sepertinya terkunci. Karena aku sempat membukanya namun tidak bisa. "Ini kamar apa, Tante?" tanyaku ketika Tante Mai muncul dari belakang. Ya, itu tadi jawaban dari Tante Mai. Katanya itu adalah ruangan tempat perlengkapan kerja Om Roy. Lalu beberapa kali seperti menegaskan kalau aku sama sekali tidak boleh memasukinya. Ya sudah, aku pasti menurut, tidak akan berani untuk menentang omongan Tante Mai. Kamar yang misterius, begitu aku menyebutnya. Di rumah Tante Mai aku disediakan kamar di lantai 2. Kamar besar yang letaknya tidak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar sudah tersedia perabotan mahal, tempat tidur empuk dan nyaman, lemari besar tapi tanpa TV. Kamar yang sangat mewah menurutku. Oh ya, kunci pintu kamar kamu sepertinya masih rusak. Tante belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya. Tante lupa. Begitu kata Tante Mai ketika kami sedang di meja makan. Benar adanya pintu kamarku kuncinya rusak, bisa tertutup tapi tidak bisa dikunci. Ya sudahlah, tidak apalah, toh di rumah ini terbilang aman. Lagi pula aku terkesan tidak sopan kalau selalu mengunci pintu kamar. Hari pertama dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya. Hingga tidak terasa akhirnya malam pun tiba. Aku bersama Tante Mai dan Rifka bersantap makan malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer besar yang aku yakin pasti harganya sangat mahal. Persis di tengah ruangan bergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruangan makan. Sampai pada saat itu aku belum juga berhenti terkagum-kagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh Tante Mai dan juga Om Roy. Benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Sungguh sangat kaya raya. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Pasti capek kan seharian ini? Tante Mai menutup percakapan kami malam itu. Setelah itu kami pun masuk ke kamar masing-masing. Oh ya, di lantai 2 aku sendirian, tidak ada lagi yang menempatinya selain aku. Tante Mai dan Rifka masing-masing kamarnya di lantai 1. Para asisten rumah tangga kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Jam 9 malam aku sudah berada di kamar. Isi kepala masih terus saja berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Mai dan juga Om Roy. Mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Mungkin itulah yang ada di dalam pikiranku. Sekitar jam 11 malam aku akhirnya tertidur. Tidurku cukup nyenyak tapi tidak lama. Sekitar jam 2 aku kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi sengaja aku tidak mematikan semua lampu. Aku hanya menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi supaya tidak terlalu gelap. Sepertinya aku terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuh. Anginnya berhembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka. Ya, aku juga heran kok pintu kamar bisa terbuka. Walaupun tidak terbuka penuh, hanya setengah. Padahal aku sangat yakin kalau sebelum tidur tadi pintu sudah dalam keadaan tertutup.
Mungkin karena tertiup angin jadinya terbuka, begitu pikirku. Karena pintu terbuka itulah aku menjadi bisa melihat keluar. Celahnya cukup bagiku untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Sangat gelap, ruangan tengah lantai 2 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala barang satupun juga. Beberapa saat lamanya aku diam memperhatikan gelap di luar. Belum 100% sadar setelah terjaga. Aku juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur lalu menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasanya mata melihat dalam remang, aku merasa kalau ada yang mengganggu pandanganku. Walaupun tidak begitu jelas, tapi sepertinya aku melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam memperhatikanku yang masih terbaring di tempat tidur. Masih berbentuk siluet hitam, tapi aku jelas melihatnya. Siapa itu sebenarnya? Beberapa detik aku terus memperhatikan sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan. Bangun dari tempat tidur, lalu aku berjalan ke pintu. Tapi setelah sampai, tiba-tiba bayangan hitam itu tidak ada lagi. Sudah tidak di tempatnya lagi. Kemana perginya sosok tersebut? Mungkin aku salah lihat, begitu pikirku. Lalu aku pun menutup pintu rapat-rapat. Aku pun kemudian kembali tertidur. Hari berikutnya aku jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak menjadi kesibukan baru. Entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Rifka sekolah, membantu usaha Tante Mai. Apa saja aku lakukan untuk mengisi kekosongan. Belum ada kegiatan perkuliahan karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu juga, aku juga jadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga Tante Mai. Mbak, memang kamar atas depan kamarku itu isinya apa sih? Kok sepertinya misterius sekali, tidak ada orang yang boleh masuk? Tanyaku kepada Mbak Ning pada suatu ketika. Mbak Ning ini adalah salah satu ART. Oh, kamar itu ya Mbak, saya juga tidak tahu pastinya. Lawang saya juga tidak pernah boleh masuk, walaupun hanya untuk membersihkan. Pintunya kan selalu terkunci. Begitu jawaban Mbak Ning. Mendengar jawaban dari Mbak Ning, aku pun tidak bertanya lagi lebih jauh. Mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Mai dan juga suaminya. Jujur selama tinggal di kamar atas beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh. Contohnya beberapa kali terdengar langkah kaki naik atau turun tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana, yang cukup membuatku merinding. Beberapa kali aku melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas lewat pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin sudah menutupnya sebelumnya. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintir saja. Jadinya cukup menyeramkan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang kurasa. Aku mencoba untuk sibuk dengan kegiatanku saja. Tetapi ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Mai, walaupun tidak begitu jelas, pada akhirnya aku bisa melihat isi kamar misterius itu. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam, aku sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangan sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua. Hanya kamarku sajalah yang masih terang. Di tengah asiknya bermain ponsel, selepas jam 10 aku mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya dari luar. Aku mendengar derit suara pintu terbuka perlahan. Saat itu aku belum tahu pintu manakah itu.
karena ada 4 kamar di lantai atas. Namun tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini sepertinya suara pintu tertutup. Siapakah yang telah masuk salah satu kamar? Setelah itu aku memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala seperti biasanya. Kamar pun menjadi temaram. Ketika hendak merebahkan tubuh di tempat tidur, lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran. Aku berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang sedang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melongok keluar, benar dugaanku, luar kamar sungguh gelap gulita. Hanya sedikit garisan cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela yang jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, aku menggunakan lampu dari ponsel yang ada di tangan sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas ini. Aku menjadi bisa melihat cukup jelas. Hening dan kosong, tentunya itulah pemandangan yang ada di hadapan. Sampai akhirnya pandanganku terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Ya, ternyata kamar yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Takut dan penasaran, dua rasa berkecamuk di dalam kepala. Namun penasaran mengalahkan segalanya, akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi kamar tersebut. Langkahku pelan mendekat, tapi walau semakin dekat tetap hanya melihat pekat. Sama sekali belum terlihat isi kamar. Sampai akhirnya aku sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu. Pintu tidak terbuka penuh, hanya setengah saja. Lalu perlahan aku mendorongnya sampai terbuka lebar. Ternyata aku belum bisa melihat dengan jelas isi kamar. Masih pekat yang terlihat. Lalu kemudian aku pun mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar. Pada saat inilah aku melihat semuanya. Yang pertama kulihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri. Rangka ranjangnya seperti terbuat dari besi kokoh. Kelambunya yang bagian depan dalam keadaan terbuka sehingga aku dapat melihat kasur di dalamnya. Di atas kasur bertebaran banyak kuncup bunga. Tidak tahu jenis bunga apa, tapi akhirnya aku tahu dari mana asal wangi bunga yang beberapa kali tercium di lantai atas. Dinding ruangan tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam. Kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit. Di sebelah ranjang ada meja besar yang di atasnya tergeletak banyak benda-benda aneh dan seram. Ya Allah, ruangan apa ini? Aku bergumam dalam hati. Walaupun belum sempat melihat semuanya, tetapi aku sudah berniat untuk kembali ke kamarku saja. Namun belum juga kaki ini melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara. Ada suara seperti menggeram, pelan tapi terdengar sangat jelas. Refleks aku arahkan cahaya ponsel ke sudut kanan kamar, karena menurutku suara itu berasal dari sana. Detik berikutnya jantungku seperti berhenti berdetak. Aku sangat terkejut dan aku pun sangat ketakutan. Aku melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tinggi hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, aku langsung lari menuju kamarku. Setelah sudah di dalam kamar, aku lalu menutup dan berdiri bersandar pada pintu. Karena aku sadar kalau pintu kamarku ini tidak bisa dikunci. Aku menangis pelan ketakutan. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa mendengar suara di luar.
Suara pintu yang perlahan tertutup, aku yakin itu pintu kamar gelap. Setelah itu, semalaman aku pun duduk bersandar di pintu hingga pagi menjelang. Hari-hari berlalu, aku terus jalani hidup di rumah Tante Mai. Tante Mai memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahku. Sekitar bulan Agustus, aku sudah mulai berkuliah. Tapi semua kejadian seram di rumah tetap aku rasakan. Terus saja kejadian itu yang membuatku sangat tidak betah. Ditambah entah sudah 2 atau 3 kali aku mengalami mimpi aneh menyeramkan. Di mimpi itu aku didatangi makhluk tinggi besar yang sering aku lihat berkentayangan di dalam rumah dan kamar gelap. Sosok makhluk itu sungguh sangat menyeramkan. Aku tidak mampu untuk menggambarkan. Di dalam mimpi ketika makhluk itu datang, tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menangis. Kemudian dia meraih tanganku, menyeretku, menarik tubuhku dengan kasar. Lagi-lagi aku hanya bisa berteriak dalam diam, amat sangat ketakutan. Lalu akhirnya kami pun seperti berada di tepi jurang. Jurang yang sangat dalam sampai aku tidak bisa melihat dasarnya. Tiba-tiba makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhku. Lalu kemudian makhluk itu pun melemparku ke dalam jurang. Di saat inilah biasanya aku terbangun dari tidur, tersengal-sengal, berkeringat, lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali juga aku bercerita kepada bapak dan ibu tentang semua yang aku alami di rumah ini melalui sambungan telepon. Aku menceritakan semua. Mereka hanya bisa menenangkan, meminta aku untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah, jangan memperdulikan hal-hal lainnya. Untuk sementara, aku berusaha untuk turuti omongan mereka, berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Namun itu semua hanya sementara. Masih lekat dalam ingatan waktu itu suatu hari di bulan November, hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunku. Sepulang kuliah sekitar jam 5 sore, aku sampai di rumah. Ternyata Tante Mai dan Rifka sedang tidak ada di rumah. Hanya ada 3 ART. "Pada kemana, Mbak?" tanyaku kepada Mbak Ning. "Tadi jam 3 berangkat ke Surabaya, Mbak. Rifka pingin jalan-jalan katanya, pulangnya besok sore," jawab Mbak Ning. "Jalan-jalan? Kenapa mendadak? Kok tidak bilang-bilang?" gumamku dalam hati. Yang pasti aku harus bersiap sendirian di dalam rumah besar ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena sendirian setelah makan, aku langsung masuk kamar walaupun masih jam setengah 8. Rumah semakin sepi dan hening. Biasanya terdengar suara TV atau percakapan Tante Mai dan Rifka. Kali ini nampak tidak ada suara sama sekali. Rumah besar ini sangat terasa kosong dan hampa. Malam semakin larut, sekitar jam 10, rasa kantuk mulai datang menyerang. Aku yang seharian sudah sangat lelah karena banyak kegiatan, akhirnya menyerah lalu tertidur lelap. Tapi tidak lama kemudian, jam setengah 1 dini hari, aku pun terjaga. Lagi-lagi hembusan angin dingin menerpa tubuh membangunkanku. Aku langsung memperhatikan pintu kamar, benar dugaanku. Pintu dalam keadaan terbuka. Lagi-lagi kejadian seperti itu. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah aku alami di rumah ini, aku menjadi tidak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidurku. Berniat untuk menutup pintu, aku tidak mau membuang waktu, tidak mau menunggu sampai ada sesuatu yang seram lagi terjadi. Tapi ketika aku sudah berada di dekat pintu dan aku pun hendak menutupnya, tiba-tiba aku mendengar suara seperti itu.
Terkaanku itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai, suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Aku terus diam berdiri menajamkan pendengaran, mencoba menebak dari mana suara itu berasal. Dari lantai bawah, aku yakin kalau suara itu berasal dari bawah. Entah apa yang ada di pikiran, aku berjalan pelan menuju teras dalam lantai 2. Dari situ, aku dapat melihat situasi di lantai 1. Suara itu masih saja terdengar, sementara aku masih berdiri di pinggir pagar teras memperhatikan ke bawah. Awalnya aku belum melihat apa-apa karena rumah dalam keadaan gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, akhirnya aku bisa melihat sesuatu. Aku melihat si embunya suara langkah kaki tersebut. Sosok makhluk tinggi besar menyeramkan. Dia berjalan menyusuri lantai 1, melangkah pelan menuju tangga. Tangga besar menuju lantai atas, tempat di mana aku sedang berada. Seketika itu juga tubuhku merinding, aku pun ketakutan. Tapi walaupun begitu, aku masih saja diam terpaku memperhatikan semuanya, melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga. Lalu kemudian makhluk tersebut menaikinya. Dia menuju ke arahku, terus berjalan pelan melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Seperti tersadar, lalu aku melangkah mundur perlahan dekat ke pintu kamar. Lalu kemudian aku pun memasukinya. Di dalam aku langsung menutup pintu rapat-rapat lalu berlari menuju tempat tidur. Menaikinya, kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Aku sangat-sangat ketakutan, berharap makhluk menyeramkan itu tidak akan masuk. Tapi harapan tinggal harapan, karena aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri. Ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Lalu beberapa detik kemudian perlahan pintu pun mulai terbuka. Di sini aku pun mulai menangis tapi tidak mampu berteriak. Ketika pintu sudah terbuka lebar, akhirnya aku melihat sosok makhluk tinggi besar itu. Dia berdiri diam memperhatikanku. Aku terpaku, tubuhku kaku. Kemudian dia melangkah masuk. Pada saat inilah aku dapat melihat bentuknya dengan jelas. Sangat-sangat menyeramkan, tidak mampu aku menggambarkan. Lalu sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat. Seperti mimpi buruk yang jadi nyata, aku rasakan semuanya. Akhirnya dia sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidurku. Aku hanya bisa menunduk sambil terus menangis. Tapi tiba-tiba ponselku berdering, ponsel yang aku letakkan di atas tempat tidur di samping bantal. Jadi tidak susah aku meraihnya. Sambil menunduk, aku menerima panggilan telepon tersebut. "Nak, kamu belum tidur? Kok perasaan ibu tidak enak ya? Dari tadi ibu tidak bisa tidur. Apakah kamu baik-baik saja?" Aku mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon. Semakin menjadi-jadilah aku menangis. "Bu, aku takut, Bu. Aku tidak tahan. Aku ingin pulang saja, Bu. Aku takut." Sambil menangis, aku bilang seperti itu sambil terus menundukkan wajah. "Iya, Nak. Kamu pulang saja ya. Kamu pulang." Begitulah jawaban dari ibuku. Aku terus menangis sambil menceritakan apa yang pernah aku alami dan apa yang sedang berusaha aku lewati malam itu. Syukurlah setelah itu aku akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu pun sudah pergi, tidak ada di kamarku lagi.
Aku langsung berdiri lalu menutup pintu. Malam itu aku ditemani ibu sampai benar-benar bisa tertidur. Keesokan harinya tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Aku sangat senang sekali melihat kedatangan beliau. Aku pun langsung memeluk erat tubuh bapakku. "Pak, aku sudah tidak kuat lagi, Pak. Aku mau pulang saja. Tolong bolehkan aku pulang ya, Pak," ucapku sambil menangis sesenggukan. "Iya nak, bapak juga datang untuk menjemput kamu kok. Bapak dan ibu sudah tahu semua. Ayo kita pulang." Begitulah jawaban bapakku. Sore itu juga aku pulang ke Jogja bersama bapak, meninggalkan rumah Malang dengan segala kengeriannya. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih aku masih bisa terselamatkan. Dan selesai. Begitulah kisah seram yang dialami oleh Refty. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan semoga pula kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.